0 derajat. Ketika mendapatkan 0 derajat, langsung di depan juri utara. Setelah menyebutkan utara, tapi nun sewu, ketika ada yang menyebutkan 0 derajat utara, lagi-lagi yang penting utaranya di situ muncul, begitu nggih? Tapi yang kita gali itu adalah arahnya. Yang kita gali adalah arahnya utara. Tetapi manakala ada anak yang menyebutkan 0 derajat utara, karena biasanya yang gabung-gabung pada pinter-pinter mencari trik, mencari strategi, kayaknya udah toto kayak pinter banget sana. Bocah kelalen menyebutkan langsung derajatnya dulu dan seterusnya. Tetapi harapan kita adalah arahnya 0 derajat utara. Kalau betul berarti dinilai 5. Setelah dinilai oleh juri, kemudian ditempelkan seperti biasa. Kalau belum dilepas, itu masih boleh dipindah. Pertama. Yang kedua, tidak boleh terbalik. Tadi di awal undang-undangnya semuanya kalau terbalik salah. Jadi pada posisi betul ditempelkan, setelah posisinya betul dinilai 5. Berarti satu anak mempunyai nilai maksimal 10. Mengucapkan betul itu nilainya 5, kemudian memasangkan atau menempelkan betul nilainya 5, jadi nilainya 10. Belajar pengalaman yang terjadi ini tidak hanya terjadi anak-anak ya, kadang orang dewasa pun seperti itu. Begitu sudah mengambil selatan, utara, bisa saja terjadi. Ketika hal itu terjadi, insya Allah kami menyampaikan kepada juri supaya memastikan yang mana yang dikuatkan oleh anak tersebut. Tidak harus itu yang pertama yang betul, jangan. Kasihan kepada anak-anak kita. Jadi ketika anak menyebutkan contohnya sampai 2 arah, itu nanti juri memastikan utara apa selatan. Utara itu baru dinilai. Semoga tidak terjadi, tetapi itu antisipasi kita. Sampai di sini untuk kompas, ada yang perlu ditanyakan ya Bunda? Cukup? Kenapa boleh dahar ya? Mau ketabrak beduk, jadi fakta buatan barang ketabrak beduk. Ya, kalau sudah kita teruskan ke taman Sandal atau taman ketangkasan. Ini balang-balangnya ya? Oh. Ya. Tutorial. Cenduk. Pesertanya juga 8. Jaraknya sesuai dengan ketentuan yang ada di juknis. Dari pelempar ke meja ini 3 meter, dari meja ke penerima adalah 1,5 meter. Yang kedua, untuk peserta pertama nanti yang menerima bola atau yang memegang keranjang. Peserta kedua yang melempar pertama. Peserta ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 semuanya berbaris di belakang. Nanti untuk pelempar ada area khusus pelempar supaya tidak berdesakan dengan calon pelempar yang lain. Kemudian teknisnya, ketika peserta kedua sudah melempar, kemudian nanti dilanjutkan peserta kedua yang menerima, lewatnya lewat ke sana supaya tidak bertabrakan, berarti lewat kiri. Kemudian si penerima masuk ke belakang sebagai pelempar terakhir. Jadi
peserta pertama yang tugas pertamanya adalah penerima menjadi pelempar terakhir. Bisa dipahami ya? Ya, jadi itu teknis urutan-urutannya dalam teknis kegiatan funbal. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal batas, insya Allah seperti tahun lalu kita sudah mengantisipasi supaya tidak ada istilah menginjak garis dan seterusnya. Kita menggunakan sejenis sejenis kaso untuk batas pelempar maupun penerima. Tujuannya apa? Kalau kita menggunakan tali rafia itu memungkinkan untuk terinjak. Nanti bukan juri yang teriak, tapi benda damping tanggane kayak dis dan seterusnya. Maka untuk mengantisipasi itu kita menggunakan kaso sehingga insya Allah peserta tidak akan menginjak karena madan dulu. Sepakat ya? Begitu juga di bagian penerimanya juga nanti kita menggunakan itu. Selanjutnya, coba silakan. Kaso. Nah, berarti berhasil. ya pintar. Ya, gagal. Untuk di taman funbal itu hanya ada satu penilaian. Mantul di meja dan masuk. Nilainya 10. Ketika mantul tidak masuk 0. Tidak mantul 0. masuk 0. Jadi nilainya itu penilaiannya hanya ada satu penilaian. Sudah mantul dan masuk. Lah, antisipasi hal yang tidak diinginkan. Pelempar sudah melempar, saking semangatnya kejongkong. Yang penting bola sudah sampai di sana kejongkong, tidak dipersoalkan. Kecuali saking semangatnya kalau lempar kita melewati garis, itulah baru dikatakan tidak tepat. Tetapi ketika sudah melempar, bola sudah jatuh, baru kejongsor, itu ditoleransi. Nanti insya Allah kami menyampaikan kepada juri juga. Kedua, terkait dengan bola, di samping harus memantul kepada meja kaca tersebut, itu ketika dari pantulan meja terkena bagian tubuh kita, contohnya masuk ke muka dulu atau ke tangan dulu baru ke keranjang, itu juga dinyatakan tidak masuk. Jadi upayakan begitu sudah memantul itu Mbak. Innalillahi. Iya. Jadi begitu sudah mantul, itu gimana caranya bisa langsung diadani nganggo keranjang. Keranjang insya Allah sudah dikasih peredam, entah nanti berupa kain, entah apa, tapi ada peredam. Sehingga kalau bolanya tersebut masuk besar, insya Allah tidak akan keluar lagi. Tetapi kalau sudah mantul di meja, terkena tangan, terkena kepala, kemudian diadangi, itu dinyatakan tidak masuk. Ya. Sampai di sini, monggo. Barangkali ada yang perlu ditegaskan, ya kan enggak? Sudah masuk terus mau kemana? Ya. Masuk kita. Betul. Terima kasih ya, Anda. Ini orang cerdas minumnya telah angin. Belajar pengalaman. Kalau mereknya berbeda, itu biasanya beratnya berbeda, sehingga dalam hal tenaganya, begitu ya, dalam hal untuk ngepas tenaganya itu berbeda. Kita menggunakan merek, tidak tahu yang murah atau mahal, merek Hosana. Iya. Hosana. Bu Danis belinya 120.000 katanya ya. 120.000 ini. Hosana. Ada serinya 818 ini. Monggo. Tapi jangan dibuat pulang ya Mas. Nah, gue latihan.